Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan materi audit mutu internal. Perkenalkan, saya Serena Aulia Hamid dengan NIM 060203 24051 dan rekan saya Valina Rahmania dengan NIM 060 203 24056. Memasuki pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan, ditetapkan sistem pinjaman mutu internal atau SPMI berdasarkan Perkemendikbud nomor 28 tahun 2016. SPMI adalah sistem terpadu yang mencakup kebijakan dan proses untuk mematuhi atau melampaui 8 standar nasional pendidikan di sekolah dasar dan menengah. SPMI di sekolah berjalan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas. Audit mutu internal menjadi instrumen kunci dalam evaluasi, yaitu proses sistematis, independen, dan terdokumentasi oleh tim internal untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria mutu. Audit mutu internal mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan, meski sering terkendala oleh kurangnya pemahaman instrumen, SDM terbatas, serta pelaksanaan SPMI yang belum optimal. Dalam materi ini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian audit mutu internal? Yang kedua, bagaimana instrumen audit mutu internal di sekolah? Dan yang ketiga, apa pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal? Tujuan dari makalah ini yang pertama, untuk memahami pengertian audit mutu internal. Yang kedua, untuk mengetahui instrumen audit mutu internal di sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal. Yang memasuki pembahasan pertama, yakni pengertian audit mutu internal. Audit mutu internal merupakan salah satu cara evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan. Audit mutu internal adalah proses evaluasi mandiri terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu internal di institusi pendidikan, mencakup audit dokumen, audit kepatuhan lapangan, wawancara, dan observasi untuk mengidentifikasikan kekuatan serta temuan perbaikan. Audit mutu internal secara umum dapat dipahami sebagai proses pengujian atau pemeriksaan yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di suatu institusi pendidikan sesuai dengan standar prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dari audit mutu internal yaitu ada 5. Yang pertama, memastikan sistem peminjaman mutu internal memenuhi standar atau regulasi. Yang kedua, memastikan implementasi sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan standar, sasaran, dan tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI. Yang keempat, mengidentifikasikan peluang perbaikan SPMI di sekolah. Dan yang terakhir, meninjau sistem untuk membantu sekolah dalam menghadapi akreditasi atau audit mutu eksternal, baik pada skala nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang instrumen audit mutu internal di sekolah. Di sini instrumen audit mutu internal merupakan seperangkat alat atau pedoman yang digunakan oleh auditor dalam proses audit untuk memperoleh data, menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan, serta mengukur tingkat ketercapaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam proses pemeriksaan agar audit berjalan secara sistematis, objektif, dan terarah.
Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen audit mutu internal, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada checklist atau daftar periksa, merupakan daftar item atau indikator yang digunakan auditor untuk mengecek satu persatu aspek yang harus diperiksa berdasarkan standar yang berlaku. Yang kedua, kuesioner, merupakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, layanan, maupun persepsi terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada pedoman wawancara, yaitu digunakan sebagai panduan auditor dalam melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada lembar observasi, yang mana berupa pertanyaan tertulis kepada responden juga untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, layanan, maupun persepsi terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya, ada komponen utama instrumen audit mutu internal, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu standar atau indikator audit, merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah kriteria penilaian, yaitu berfungsi untuk menentukan tingkat pencapaian suatu indikator apakah sudah memenuhi belum memenuhi atau perlu perbaikan. Nah, yang ketiga, ada bukti fisik atau dokumen pendukung, yaitu merupakan dokumen atau data yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan benar-benar telah dilaksanakan seperti RPP, jurnal mengajar, absensi, foto kegiatan, laporan evaluasi, dan dokumen administrasi lainnya. Dan yang terakhir ada pelaksanaan audit mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu internal, yang mana pelaksanaan audit itu dilakukan berdasarkan siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Siklus ini digunakan sebagai mekanisme utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan secara berlanjutan, yang mana ada 5 siklus PPEPP. Yang pertama ada penetapan standar, yang kedua pelaksanaan standar, yang ketiga evaluasi, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada peningkatan mutu. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, ada 3, yaitu audit mutu internal merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pendidikan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya ada yang bertujuan instrumen ini juga bertujuan untuk memastikan penerapan SPMI berjalan efektif serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, instrumen audit mutu internal yaitu adalah alat yang digunakan dalam proses audit untuk menilai ketercapaian standar mutu sekolah. Instrumen ini meliputi checklist, kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar observasi yang disusun secara berdasarkan standar, kriteria, dan bukti pendukung. Yang ketiga, pelaksanaan audit mutu dalam SPMI dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Proses ini juga dilakukan secara teratur untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 6. Semoga ilmu yang didapat menjadi bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.